Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang berada di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetap yang baru sudah datang. Saudara, hal itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus. Karena di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, semua orang yang mempunyai mata yang sehat itu pasti dapat melihat. Namun kita akui bahwa seseorang yang dapat melihat belum tentu dapat melihat dengan tepat atau memaknai sesuatu yang dia lihat dengan persis. Saudara, semua itu tergantung dari apa? Saudara, tergantung dari apa yang ada dalam jiwa orang tersebut, bukan? Misalnya, tergantung kepada kecerdasan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Atau mungkin tergantung kepada kecerdasan perasaannya yang dia miliki. Jadi kecerdasan, atau dengan bahasa lain itu celik. Misalnya kecerdasan ilmu pengetahuan, celik ilmu pengetahuan, atau celik secara emosi, sangat mempengaruhi seseorang di dalam merespons apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Saudara, bagaimana seseorang itu dapat merespon Tuhan dari apa yang ia lihat? Saudara, tentu hal ini sesuatu yang melampaui keterbatasan manusia. Dan kita tidak boleh lupa bahwa manusia sudah dicemari oleh dosa. Alih-alih ia merespon Tuhan, manusia menciptakan Tuhan bagi dirinya sendiri dan menolak Tuhan yang memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya. Bagaimana dengan saudara? Saudara, mari kita membaca Mazmur yang ke-8. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 8 adalah sebuah mazmur yang sangat-sangat terkenal di kalangan orang-orang percaya. Dan mazmur ini tentu, saudara, adalah salah satu mazmur yang sangat indah. Saudara, dalam mazmur ini kita mendapatkan hierarki yang jelas dan utuh, yakni Tuhan, manusia, dan ciptaan yang lain. Manusia meninggikan dan memuliakan Tuhan. Dan manusia yang menguasai ciptaan yang lain. Saudara, penguasaan manusia atas ciptaan yang lain karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan di dalam gambar dan rupa Tuhan. Artinya, manusia dipercayakan oleh Allah dan bertanggung jawab kepada Allah. Di situ, saudara, manusia tidak boleh menjadi merasa diri lebih besar daripada Allah. Karena bisa menguasai ciptaan yang lain. Dan manusia tidak boleh menjadi orang yang berpusat pada dirinya sendiri seakan-akan dia itu Allah itu sendiri. Karena semua itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, hanya melalui iman seseorang dapat celik rohani untuk mengenal Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan.
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saudara, Raja Daud adalah seorang raja yang dekat dengan Tuhan. Dia raja yang mengenal Tuhan. Dan dia mengalami cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Dan dia sangat mengasihi Tuhan. Meskipun bukan berarti dia seorang yang sempurna. Dia pun sama dengan kita. Dia bisa juga gagal dalam hidup ini. Saudara, di dalam Mazmur ini, dia menceritakan betapa agungnya Tuhan dari apa yang dia lihat dari ciptaan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk dapat melihat keindahan Tuhan dari segala sesuatu yang dia lihat, saudara-saudara, saudara bukan hanya tergantung dari alam semestanya, tetapi tergantung dari batin seseorang. Dan saudara, Raja Daud bukan hanya berbicara tentang keagungan Tuhan melalui apa yang dia lihat melalui ciptaannya, tetapi Raja Daud juga berbicara hal yang lain. Raja itu berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saudara, bagaimana kita membandingkan antara alam semesta yang begitu dahsyat dengan bayi misalnya, dengan kanak-kanak? Saudara, tentu itu sesuatu yang berbeda jauh, bukan? Saudara, bagaimana melihat kanak-kanak atau bayi itu sebagai sebuah kekuatan? Saudara, apa yang Raja Daud maksudkan di sini, saudara? Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat seperti ini di dalam Matius pasal 18, ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dari kata-katanya? Maksud Tuhan Yesus adalah bahwa orang itu haruslah orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, anak-anak yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus menjadi seperti anak-anak bukanlah childish, kekanak-kanakan, tetapi childlike, menjadi seperti anak-anak ini. Artinya, yaitu orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menerima penyataan Tuhan dengan percaya kepadanya. Saudara, itulah karakteristik anak-anak, yaitu mereka begitu rendah hati dengan mudah menerima apa yang diberitahukan kepada mereka. Saudara, Raja Daud ketika berbicara mengenai Tuhan, maka Raja Daud berbicara tentang iman. Bahwa iman itu, saudara, membuat seseorang itu memiliki sebuah kekuatan karena dia mengenal Tuhan. Dan saudara, dengan iman yang seperti itu, saudara, orang-orang percaya menjadi orang-orang percaya yang menang di dalam Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali kita bergantung kepada kekuatan lahiriah. Ketika kita melihat seseorang yang pandai, seorang berkuasa dan sebagainya, seorang yang punya uang begitu banyak, harta bendanya, kita memikirkan bahwa orang seperti inilah yang sesungguhnya memiliki kekuatan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia bukan hanya berbicara masalah materi, tetapi manusia berbicara ada kekuatan rohani, yaitu kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, berapa banyak orang yang kita melihat begitu kuat, ketika badai datang, mereka langsung jatuh. Dan hidupnya begitu merana. Dan hidupnya mengalami kesulitan yang luar biasa. Karena dia tidak berdiri di atas batu karang yang kokoh itu. Yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang Tuhan berikan iman yang menerobos itu. Sehingga melalui iman itu, kita bisa celik rohani di dalam menilai segala sesuatu. Dan saudara, dengan celik rohani itu, saudara, kita menjadi orang percaya. Yang apapun terjadi, kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Kita bisa bersyukur dalam segala hal. Mengapa? Karena kita mengenal siapakah Tuhan yang kita percaya. Yang kedua,
Saudara, seorang yang celik rohani barulah dapat melihat keajaiban kasih karunia Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, inilah orang yang celik rohani ketika melihat segala sesuatu yang luar biasa. Saudara, ketika seorang percaya melihat segala sesuatu yang luar biasa, dia tidak menyembah sesuatu yang luar biasa itu. Namun apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah kasih karunia Tuhan. Di mana dia melihat kasih karunia Tuhan? Maka Raja Daud berkata apa? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, Raja Daud tidak menyamakan manusia dengan ciptaan yang luar biasa yang lain. Tetapi Raja Daud melihat bahwa manusia mendapat kasih karunia yang melampaui ciptaan yang lain. Yaitu dikatakan Tuhan menciptakan manusia sama seperti Allah, dalam arti di dalam gambar dan rupa Allah itu. Dan memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, itulah maksud Raja Daud. Mengapa engkau mengindahkan manusia? Apakah manusia sehingga engkau mengingat dia? Saudara, di dalam puncaknya Allah mengingat kita adalah ketika dia memberikan Yesus Kristus. Di dalam puncaknya manusia mengalami kemuliaan, yaitu ketika dia menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada itu, karena Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara, disitulah saudara, ketika kita mengenal Yesus, kita baru mengenal kasih karunia Tuhan itu. Saudara, ketika kita mengenal kasih karunia itu, saudara, kita baru bisa bersyukur apapun yang kita hadapi. Karena kita tahu, kita yang telah jatuh ke dalam dosa, ketika kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan merenovasi kita. Tuhan memberikan kita hati yang baru. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga saudara, kita bisa melihat segala sesuatu di dalam perspektif Tuhan. Di situlah saudara, kita bisa mengagumi akan kasih karunia Tuhan. Saudara, berbahagialah orang yang dapat melihat kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Dan hal itu terjadi ketika dia mengenal Yesus Kristus. Karena di dalam Kristus, Allah memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami mengerti bahwa tanpa iman, kami tidak bisa menerobos untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami selalu bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa melihat segala sesuatu di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.